Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Nikmatilah setiap pekerjaan yang kamu dapatkan, karena tidak semua orang memperoleh kesempatan yang sama. Pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan. Tekad dan kerja keras adalah kunci penting meniti karir masa depan. Tak seorang pun yang mencapai kesuksesan tanpa melalui kerja keras. Sahabatku, ketika saya menjalankan training di salah satu perusahaan, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, itu di kawasan Puncak Bogor. Training yang saya lalui itu kurang lebih 2 minggu. Banyak hal yang saya peroleh di dalam training tersebut. Memang untuk persiapan marketing farmasi, khususnya medical representative, ada ilmu-ilmu yang basic yang harus kita kuasai, terutama mengenai ilmu anatomi. Bagi saya, karena basic saya adalah seorang farmasi, maka training mengenai anatomi bukanlah sesuatu hal yang asing bagi saya. Justru saya sangat mendapat kemudahan dalam proses penyerapan materinya. Beda halnya dengan teman-teman saya yang punya background non-eksak. Tapi kalau bagi rekan-rekan saya yang mempunyai basicnya katakanlah jurusan ekonomi, mungkin harus melakukan extra effort untuk menguasai materi-materi yang ditrainingkan. Pertama, materi tentang anatomi. Kemudian, materi ini dibarengi dengan materi product knowledge. Produk-produk yang akan dipasarkan nantinya di lapangan. Item produk ini lumayan banyak, range produknya cukup luas. Baik itu mengenai antibiotik atau obat-obat pereda nyeri, bahkan obat-obat yang sifatnya lebih spesifik seperti obat-obat kolesterol dan hipertensi. Nah, hal-hal seperti ini di dalam training ini cukup menyita waktu dan pikiran. Kenapa? Karena setiap kita training mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu materinya sangat maraton dan sangat-sangat padat. Dan hari ini kita training, Anda bisa bayangkan besoknya masuk jam 8 itu kita udah dilakukan tes dengan materi yang kita dapatkan hari sebelumnya. Nah, perusahaan mempunyai kriteria yang diterapkan oleh perusahaan itu adalah nilai yang harus kita dapatkan di dalam tes paginya itu minimal itu 7,5 minimal. Di bawah 7,5 itu ada indikasi kita masuk di dalam situasi yang tidak aman. Nah, ini kita rutin kita lalui itu setiap hari. Kita setiap pagi sebelum training lanjutan itu ada yang namanya tes. Materi-materi yang sudah ditrainingkan itu dilakukan tes. Nah, kumulatif diakumulasikan nanti, jadi kita lihat nilai akhir daripada training ini. Ketika nilainya di bawah standar atau katakanlah substandar, maka secara otomatis kita dulunya, kalau substandarnya tidak terlalu jauh, maka ini akan mengalami yang namanya training di daerah masing-masing, dan ini dilakukan oleh leaders. Dalam hal ini adalah supervisor, ya kan. Nah, itu materi-materi yang basic yang harus kita kuasai, anatomi, fisiologi, kemudian product knowledge. Nah, di perusahaan ini mereka menyiapkan kita benar-benar untuk bagaimana bisa menyampaikan pesan
dari produk ini kepada user dalam hal ini tentu dokter. Nah, kita siapkan dalam artian materi lain, materi pendukung, baik itu masalah kepribadian, bagaimana kita bertata krama berbicara dengan user, serta attitude kita, semuanya dinilai. Bahkan perusahaannya ini tidak tanggung-tanggung mendatangkan konsultan mengenai orang yang katakanlah benar-benar potensi untuk memberikan ilmu tentang kepribadian, ilmu tentang tata krama, ilmu tentang komunikasi. Jadi kita juga di sana kita diajarkan yang namanya public speaking. Kita diajarkan bagaimana menjalin komunikasi yang efektif dengan user. Kita diajarkan juga bagaimana kita berpenampilan, kemudian menjalin kerjasama yang baik antara kita sebagai duta dari perusahaan dengan user dalam ini adalah dokter. Nah, hari demi hari kami lalui dalam training yang cukup memang menyita pikiran. Mungkin bagi saya pribadi, karena basic saya memang di farmasi, bagi saya sih tidak terlalu tidak terlalu merepotkan diri saya, karena hal-hal yang dibicarakan adalah hal-hal yang sudah jadi makanan rutin saya sebagai mahasiswa dulunya. Nah, akhir cerita training usai maka semua kita ini dikembalikan ke daerah masing-masing. Seperti saya dikembalikan ke Kota Padang, dalam hal ini Sumatera Barat, ya kan. Nah, sesampai di daerah kami, bagi teman-teman yang nilainya katakanlah substandar, itu biasanya diberikan tugas dalam artian untuk bagaimana kita bisa memberikan masukan lagi atau nutrisi lagi ke otak ketika kita atau teman-teman kurang penguasaan dengan produk di saat training. Nah, di daerah karena kita ada berempat orang, maka ini kita bagi per area. Jadi area Sumatera Barat itu, teman-teman, itu di split, dibagi area. Jadi misalnya saya dapat di area A, teman-teman lain ada B, C, dan D. Area ini potensinya variatif. Potensi variatif dalam artian populasi dokter, baik itu dokter spesialis maupun dokter umum, itu sangat variatif. Tapi ini erat kaitannya dengan nanti target yang akan disetting oleh leader kita, supervisor. Teman-teman bayangkan, inilah saatnya saya harus bekerja dengan target. Ini awalnya kita bekerja dengan target. Kalau kita ingin maju, maka kita harus bikin target pribadi kita sendiri. Kita harus targetkan diri kita, bikin target, kemudian ada waktu, ya kan? Target dibikin terus ada waktunya. Bukan target dibikin tidak punya waktu, harus ada waktu. Dalam waktu yang sekian, target ini harus achieve atau berhasil. Nah, pengalaman pertama ketika kita sudah sampai di lapangan adalah kita harus membuat list dokter-dokter di area kita, itu yang diklasifikasikan berdasarkan spesialis, berdasarkan jumlah pasien. Kemudian di situ kelihatan dokternya potensial atau menengah potensial atau tidak sama sekali tidak potensial. Artinya ketika dokter potensial, maka visit atau kunjungan kita ke dokter itu sangat mempengaruhi. Mungkin bisa jadi dalam seminggu kita akan visit beliau ini adalah 2 kali.
terjadi hal yang cukup membuat kita agak grogi ketika kita belum terbiasa menemui user. Karena selama ini kan cuman kita di training secara teori, walaupun memang di tempat training tersebut kita diajarkan namanya role play. Role play itu artinya kita sebagai medical representative, ya kan, kemudian ada lawan bicara kita, katakanlah itu leader kita sebagai dokter, bagaimana kita bisa memberikan informasi produk ini dengan efektif dan terjalin komunikasi dua arah. Kenapa saya katakan demikian? Karena teman-teman, masing-masing user atau dokter mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai sifat yang sangat berbeda. Bahkan ada beberapa dokter yang terkadang susah untuk diajak komunikasi. Jangankan diskusi, komunikasi saja udah susah. Bahkan ada dokter yang sangat kooperatif. Ketika kita datang, beliau sangat welcome. Nah, terjadilah komunikasi dua arah. Tapi bagaimana kalau seandainya kita menemui user atau dokter yang skeptis? Skeptis ya pura-pura acu tak acu aja. Nah, perusahaan sudah membekali kita. Bagaimana kita bisa memberikan informasi produk dengan cara membuka luang waktu untuk berbicara. Nah, ini ada beberapa strategi yang diterapkan oleh perusahaan farmasi. Jadi di perusahaan farmasi tidak ada istilah dokter tidak bisa bicara, karena perusahaan farmasi membekali kita medical representative dengan strategi-strategi untuk bagaimana bisa user bisa berkomunikasi dengan kita, sehingga kita bisa menyampaikan pesan yang kita bawa dari salah satu perusahaan farmasi tersebut. Teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa medical representative adalah suatu pekerjaan yang sangat profesional, yang pekerjaan ini adalah tugasnya menyampaikan informasi tentang obat yang diproduksi oleh suatu perusahaan farmasi, baik itu karakteristik obatnya maupun farmakologi daripada obat tersebut. Nah, ini memang butuh basic. Bagi saya, karena basic saya adalah farmasi, bagi saya no problem itu. Justru saya sangat menyukai komunikasi yang mengarah kepada edukasi mengenai obat-obatan. Kemudian satu lagi adalah yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyukai pekerjaan ini sehingga kita tidak mempunyai halangan atau rintangan untuk berdiskusi dengan user-user kita. Saya harus garis bawahi bahwa sebenarnya intinya adalah bagaimana kita menciptakan hubungan interpersonal dengan user. Kalau kita udah kenal baik, kalau hubungan kita udah baik, udah sangat bagus, komunikasi udah terjalin, maka pesan-pesan apapun yang akan kita sampaikan biasanya direspon oleh user. Nah, ini strategi-strategi apa lagi yang harus kita keluarkan ketika kita menghadapi dokter-dokter yang skeptis atau dokter-dokter yang kadang-kadang seolah-olah dia sibuk, sehingga kita harus cari timing yang tepat untuk melakukan negosiasi ataupun diskusi mengenai produk-produk yang kita pasarkan. Nah, teman-teman, mungkin nanti akan saya ceritakan lagi bagaimana perjalanan ketika ada problem dengan user, kemudian bagaimana negosiasi dengan user supaya terjalin komunikasi dan user bisa memakai produk kita, sehingga monitoring kita bisa kita lalui dengan baik, yang pada akhirnya adalah inti daripada visit kita atau kunjungan ke dokter itu adalah intinya adalah angka atau omset. Bagaimana hidup atau bekerja dengan pressure, dengan
aturan main yang sangat ketat. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita bersama, karena ini adalah experience saya sebagai medical representative pertama setelah fresh graduate. Terima kasih. Salam sahabatku apoteker Indonesia.